Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk pengantar neural network dan deep learning. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses training ya. Jadi ini proses yang sangat penting atau bahkan paling penting di neural network. Bagaimana proses trainingnya? Ya, kita sudah tahu tentang adanya fungsi loss ya, jadi L ini dimana membandingkan antara yang prediksi atau ini y hat dengan y di sini, antara prediksi dengan aktual ya, antara prediksi dengan aktual, yang dimana di sini parameternya adalah w, dari titik koma itu adalah parameter, w itu adalah artinya bobot-bobot, yaitu matriks bobot di sini. Ini adalah fungsi loss. Ini adalah fungsi loss. Di sini adalah fungsi untuk di neural network itu sendiri. Kemudian kita akan mencari minimal dari empirical loss di sini. Empirical loss yaitu empirical loss atau objective function, yaitu yang kita terapkan untuk semua data yang ada di training set ya, semua data yang di training set. Kita ingin mencari bobot ya, kita ingin mencari bobot yang sehingga didapatkan loss yang paling kecil, loss yang paling rendah atau loss minimalnya. Jadi minimalnya berapa, kita mencari lossnya, kemudian w-nya berapa. Jadi akan, kalau kita lihat ya, kalau misalkan fungsinya seperti ini ya, jadi di sini ada w, misalkan ini ada satu dimensi, w-nya cuma satu ya, katakanlah ini w-nya cuma satu. Kemudian ini adalah loss-nya, ini adalah empirical loss, ini adalah JW. Nah, misalkan fungsinya seperti itu, katakanlah gambarnya seperti ini ya. Kita cari loss yang paling rendah di sini adalah di sini. Kemudian W-nya ada berapa? W-nya berapa? Ya. Jadi minimal empirical loss dengan parameter ya, parameternya adalah W ya. Argumennya adalah W ya. Dicari di sini W-nya berapa ya. Di sini cari W-nya ada berapa ya. Ini adalah optimisasi. Jadi optimisasi dengan memperhatikan loss yang terkecil. Ya. Perlu diingat di sini W itu ada banyak, bobot itu ada banyak. Kalau di slide sebelumnya digambarkan W-nya hanya satu, di sini W itu sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak. Dan di sini misalkan W untuk di layer 0 ya, artinya itu adalah bias yang ada, kemudian ini adalah di layer 1 dan seterusnya. Jadi W itu nilainya banyak, sehimpunan ya, sehimpunan nilai W. Ini bisa digambarkan, kalau tadi di slide sebelumnya saya menggambarkan hanya 2 dimensi, ini digambarkan W-nya hanya W0 dan W1, padahal sebenarnya ada W0, W1, W2 dan seterusnya. Namun kalau digambarkan dengan W yang lebih dari 2, maka sulit divisualisasikan. Ini W-nya hanya 2 saja ya. Ini W-nya hanya 2 saja, W0 dan W1, sehingga bisa digambarkan 2 dimensi ya. Bisa digambarkan dengan 2 dimensi. Kita lihat ini ada fungsi atau ada angka di sini dari yang fungsi ini empirical loss ini adalah satu angka skalar, ini satu angka skalar. Jadi ini adalah satu angka
empirical loss itu adalah satu angka, kemudian masing-masing dari bobot itu satu angka, sehingga didapatkan ini gambar diagram atau grafik seperti gunung di sini ya. Di sini terlihat ada yang merah, itu maksudnya yang tinggi-tinggi nilai empirical loss-nya, kemudian yang biru-biru ini adalah yang rendah. Kita cari yang minimalnya ya, kita cari yang minimal dari empirical loss ini kita cari, kemudian W-nya berapa, W0, W1-nya berapa. Jadi perlu diingat ya bahwa fungsi untuk loss di sini adalah parameternya adalah bobot, yaitu bobot W0 dan W1 dalam contoh di sini. Ya, misalnya untuk inisialnya, untuk awalnya bobotnya itu random. Random itu artinya W0 W1-nya itu random. Misalkan kalau W0 W1-nya random, misalkan bisa digambarkan di sini yang di tanda plus tersebut. Kemudian kita cari gradiennya. Kita hitung gradiennya ya. Gradien antara atau turunan J ya. J terhadap salah satu ininya di sini parameternya adalah W ya, terhadap W ya, W terhadap W. Jadi C di sini parameternya adalah ada W0, W1 dan seterusnya. Karena kita hanya sebagian dari W tersebut, sehingga kita menggunakan derivasi parsial ya, derivasi parsial. Jadi C derivasi turunan parsial derivatif ya. Kita mencari atau menghitung gradien atau derivasi parsial ini ya. Jadi kita hitung gradiennya, artinya sebenarnya kemiringannya berapa. Kemiringan itu maksudnya karena kita akan mencari yang minimalnya, menelusuri yang minimalnya, kita tentu cari, kalau kita seperti di satu dataran gitu ya, kita ingin mencari mana yang turunnya yang paling terjal gitu ya, katakanlah gitu. Ini adalah kita mencari turunannya. Kita setelah inisial nilai tadi, kemudian kita ada step itu adalah opposite direction of gradient, artinya yang gradiennya negatif, artinya kita cari yang turun, ini artinya turun ya. Jadi dari sini cari yang turun ya, Jadi karena kita dengan derivatif tadi, kita tahu bahwa arahnya mau kemana, arah turunnya mau ke agak kanan, agak kiri, atau ke depan atau ke belakang. Ini arahnya ke sini, kita taruh dari gradiennya. Nah, dan seterusnya kita cari gradien di sini tadi. Kemudian di sini kita turunannya itu ternyata adalah bahwa arahnya ke arah ke yang W1 yang atau ininya W0-nya lebih banyak di sini, kemudian arahnya ke sini W1 W0-nya, W1 koordinat W1 W0-nya di sini, tergantung dari masing-masing step itu dicari gradiennya ya. Jadi ada step by step, di mana step yang di sini, step langkah pertama menggunakan satu training set, satu himpunan training set. Kemudian langkah berikutnya setelah satu himpunan training set, kemudian kita tahu gradiennya, dengan langkah berikutnya dengan satu himpunan training set dan seterusnya, dan diharapkan sampai ke yang paling rendah ya, yang minimal, global minimal, sampai misalkan sampai convergence ya. Sampai convergence itu artinya kalau kita melanjutkan ke depan lagi udah jadi naik gitu ya. Jadi tidak
tidak ada turunannya di situ, di sekitar situ tidak bisa turun lagi nilai empirical loss-nya. Yaitu disebut dengan gradient descent ya. Jadi prosesnya, algoritmanya disebut dengan gradient ya, turunan. Bagaimana kita mencari nilai yang minimal, nilai empirical loss yang minimal. Yang algoritmanya di sini adalah setelah kita membuat atau menentukan bobotnya secara inisial dengan random misalkan, kemudian kita melangkah terus dengan loop, dengan dicari adalah kemiringannya. Jadi melangkah tergantung dari kemiringannya, kita mencari yang lebih rendah untuk J-nya ya, J-nya lebih rendah ya. Kemudian setiap kali memproses, nilai W-nya diupdate ya. Jadi yang W yang lama di sini, W yang lama, kemudian W yang baru, kemudian ini kita melangkahnya, kemudian ini adalah nanti akan disebut dengan ada rate-nya, learning rate-nya, dikalikan seberapa besar langkah kita. Ya, jadi kita akan mencari W ya. Kita akan mencari W yang dimana J-nya itu adalah minimal. Oke. Ya, di sini kita lihat kita menggunakan coding menggunakan TensorFlow ya. Kita lihat kita mencari bobot di mana empirical loss-nya itu adalah minimal ya. Ya, kita lihat di sini. Di sini sudah ada fungsi gradien ya, dari kelas gradien di sini untuk TensorFlow kita tinggal pakai, kemudian kita mendapatkan gradiennya ya, kemudian bobotnya kita update terus sehingga kita mendapatkan nilai bobot yang kita tuju bahwa empirical loss-nya itu adalah minimal. Ya. Di sini adalah penghitungan gradien ya. Di sini adalah penghitungan gradien ya. Penghitungan gradien ya menggunakan TensorFlow seperti ini. Ya. Yang sudah kita pelajari adalah proses forward ya, proses forward dari input ke output ya. Kemudian kita juga sudah pelajari ada fungsi loss dan empirical loss ya. Empirical loss didapatkan empirical loss ini misalkan contohnya untuk neural network yang sangat-sangat sederhana, yang ya hanya contoh untuk menggambarkan hanya inputnya hanya satu atribut saja, yang itu sesuatu yang di dunia real itu katakanlah nggak mungkin ya. Jadi inputnya hanya satu atribut saja supaya untuk memudahkan saja, sehingga di sini bobotnya hanya satu saja dan ini semua panahnya hanya satu saja. Ini untuk mempermudah. Ya, jadi kita akan mencoba di proses training ini bagaimana proses backward dari output
ya, dari output ke inputnya ya. Di sini kita lihat dulu di sini di gambar ini ada X, itu adalah masukkan satu atribut untuk sebuah data, kemudian ada W1, kemudian mendapatkan nilai Z ya. Kemudian ada nilai W2 yang merupakan parameter W1 dan W2, kemudian ada Y hat, ini adalah prediksinya, kemudian ada sebenarnya ada di sini ada Y ya, ada Y. Jadi empirical loss ini bisa ketahui karena kita tahu ada Y hat dan ada Y di sini ya. Jadi di proses backward ini sampai kita mendapatkan nilai empirical loss, kemudian kita akan mencari, ini adalah research questionnya, seberapa besar masing-masing parameter yaitu bobot W1 dan W2 mengakibatkan seberapa besar empirical loss di sini ya. Jadi kita akan menghitung efek dari W1 kalau perubahan W1-nya berubah, seberapa besar mempengaruhi empirical loss-nya. W2 berubah, seberapa besar mempengaruhi empirical loss-nya di sini. Ya. Ya, di sini kita akan menghitung satu persatu. Sekarang pengaruh dari W2 dulu. Jadi yang dekat, yang karena backward ya, di sini dari C ya, empirical loss di sini ke W2 dulu, yang ke W2 ya. Ya, di sini kita menggunakan apa yang disebut dengan chain rule ya, chain rule. Karena kita lihat bahwa dari loss di sini kita perlu menghitung dulu pengaruh dari Y hat, kemudian baru ke sini ya. Jadi tidak bisa langsung dari C ke W2. Jadi oleh karena itu menggunakan apa yang disebut dengan chain rule ya. Jadi yang pertama adalah yang ini ya. Jadi derivasi parsial ya, derivasi parsial dari loss terhadap Y hat. Kemudian chain rule itu adalah ini dikalikan ya, dikalikan, kemudian ini dari Y hat ke W2 ya. Jadi dicari dua nilai derivatif parsial tersebut ya. Didapatkan ini derivasi parsial empirical loss terhadap W2 ya. Kita ingin mencari pengaruh W2 terhadap empirical loss ya. Kemudian kalau untuk W1 ya, karena yang kita tuju adalah parameternya, ada W2, ada W1 ya. Dimana W2 itu adalah sebuah angka skalar, W1 adalah skalar, karena ini jaringan yang sangat sederhana, hanya satu garis gini aja. Kita kemudian mencoba menghitung ya derivatif dari loss ini ke W1 ya. Ya tentunya harus melewati sini. Kemudian derivatif C terhadap Y hat, kemudian derivatif Y hat terhadap W2, kemudian setelah itu dari Z ke W1 ya. Jadi kita lihat di sini ada menerapkan chain rule lagi di sini ya. Kita menerapkan chain rule lagi, kita balik lagi ke sini ya.
ya, dari sini ke sini ya. Ya. Karena parameternya adalah W2 dan W1 ya. Jadi untuk yang Y ke W1 ini harus diaplikasikan, terapkan chain rule dulu, tidak bisa langsung ya, tidak bisa langsung. Sehingga didapatkan seperti ini. Sehingga kita bisa menghitung tadi yang dari J ke W2 dan dari J ke W1. Kita bisa menghitung kedua fungsi atau kedua turunan tadi. Ya. Kemudian kita ulangi untuk setiap bobot di dalam jaringan menggunakan gradien ya, untuk menggunakan gradien. Ya, jadi semua bobot, di mana bobot itu adalah parameter, dicari gradiennya, yaitu dicari derivatifnya. Untuk setiap layer, kebetulan di sini hanya satu, di sini hanya satu. Kalau di sini ada di layer, di sini ada banyak W-nya, di sini ada banyak W-nya, semua dicari ya, semua dicari, dan mungkin bisa ada ribuan yang perlu kita cari. Ya, seperti itu. Ini adalah proses training, proses